nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu kami boleh ada pada pagi hari ini Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang mengurapi hamba, berbicaralah Tuhan mulai mulut bibir hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sampaikanlah kebenaran firman-Mu Tuhan, dan semua kami yang ada di Zoom pada pagi hari ini. Kami melembutkan hati kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Kami mengimani janji firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu ya dan amin bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar dengan pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, semua suara saya terdengar nggak ya? Jelas, Bu Evi. Oh ya, terima kasih. Terima kasih buat Ibu Hesti, buat Pak Sutrisno yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan share firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita membaca di Keluaran 14. Di Keluaran 14, tapi tidak semua saya baca ya, saudara bisa baca di sana. Keluaran 14 ayat 1 sampai 31. Tapi saya tidak akan baca semuanya. Ini tentang perjalanan bangsa Israel ketika Tuhan meminta Musa memimpin mereka untuk menyeberangi Laut Teberau. Kita tahu ya, bangsa Israel ini adalah bangsa umat pilihan Allah. Tetapi mereka sangat tegar tengkuk, suka mengeluh, begitu itu kita sudah baca ya, kita sudah tahu gitu keadaan bangsa Israel. Tuhan memilih Musa. Kita juga tahu Musa ini adalah orang yang lembut hati, orang yang rendah hati, orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Pertama sekali Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ketika Musa menggembalakan kambing dombanya di tanah yang gersang milik mertuanya Yitro. Tuhan menampakkan diri atau berbicara kepada Musa di tengah semak-semak duri yang semak-semak duri yang mengeluarkan api, tetapi semak itu tidak terbakar. Saya melihat di sini ya, ada hubungan yang baik antara Tuhan dengan Musa, sehingga Tuhan itu tahu meskipun Musa itu tidak pandai berbicara, tapi Tuhan memilih dia karena dia memiliki kelembutan hati, karena dia memiliki kesetiaan dan hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita bisa melihat di sini ya, bangsa Israel ketika Tuhan mengatakan kepada Musa seperti ini, ayat 14 ya, Keluaran 14 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pit-Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Tuhan memberitahukan kepada Musa untuk memimpin bangsa Israel supaya mereka berkemah di tepi laut seperti yang Tuhan katakan. Musa dan bangsa Israel berkemah di tepi laut seperti yang Tuhan perintahkan. Tetapi Tuhan sudah mengatakan Tuhan akan mengeraskan, di ayat-ayat sebelumnya Tuhan akan mengeraskan Firaun dan bangsa Mesir karena Musa dengan bangsa Israel sudah melarikan diri, sudah keluar dari Mesir. Tuhan mengizinkan bangsa Mesir ini mengeraskan hati supaya mereka mengejar terus bangsa Israel untuk kembali kepada perbudakan mereka. Di sini kita lihat ya, bangsa Israel sempat bersungut-sungut kepada Musa. Bangsa Israel sempat mengatakan kepada Musa, dan mereka berkata, maksudnya bangsa Israel berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Di padang gurun ini, apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Mereka bersungut-sungut. Kenapa, saudaraku? Mereka bersungut-sungut, bangsa Israel bersungut-sungut karena mereka sudah terjebak.
Keadaan mereka sudah seperti telur di ujung tanduk, sudah tidak ada harapan. Karena di depan mereka itu adalah Laut Teberau. Laut Teberau ini adalah salah satu laut yang terpanjang di dunia. Panjangnya itu saya searching ya, 2.250 km, itu sangat panjang. Dan keadaan bangsa Israel pada saat itu mereka sangat terjepit di depan Laut Teberau, di belakang Firaun dan bala tentaranya ada 600 kereta bala tentara dengan pasukan-pasukan perwiranya yang gagah perkasa mengejar bangsa Israel dan Musa. Tentu saja ya, secara manusiawi bangsa Israel pasti akan gentar. Mereka akan takut, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Tetapi Musa dengan kelembutan hati, dengan dia taat akan apa yang sudah Tuhan sampaikan padanya, Tuhan memberikan kekuatan kepada bangsa Israel dengan mengatakan di Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Ketika bangsa Israel sudah sangat terdesak, sudah tidak ada jalan, ke depan salah, ke belakang salah, mungkin mereka sudah, aduh ini harus seperti apa? Tuhan mengingatkan Musa, tongkat yang ada di tanganmu, kata Tuhan kepada Musa, ulurkanlah itu kepada Laut Teberau. Ketika Musa taat kepada kebenaran firman Tuhan, dia dengan rendah hati mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepadanya, dengan iman, Musa mengulurkan tongkatnya ke Laut Teberau dan laut itu terbelah dua. Kita bisa tahu ya, di kejadian ini kita pasti sudah pernah mendengar, bahkan sering mendengar cerita tentang Musa menyeberang Laut Teberau bersama bangsa Israel. Di Keluaran 14 ayat 21, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Ayat 22, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Saudaraku, ketika saya baca ini, saya membayangkan ya, laut itu terbelah dua. Wow, begitu dahsyat ya. Begitu dahsyat Tuhan melakukan perkara yang besar, mukjizat di hadapan bangsa Israel. Laut itu terbelah dua dan mereka bisa menyeberang di tanah yang kering. Dikatakan tadi, air itu menjadi tembok bagi bangsa Israel di kiri dan kanan. Saya berpikir begini, kita pernah mungkin ya ke SeaWorld, kita bisa melihat ya di sana di SeaWorld itu berbagai macam binatang atau hewan-hewan laut. Kita bisa melihat ikan pari atau macam-macam segala macam ikan di sana. Saya kebayang ketika bangsa Israel menyeberang Laut Teberau, dikatakan di sana air itu menjadi tembok. Di kiri dan kanan di Laut Teberau itu bangsa Israel menyeberang di tengah-tengahnya dengan tanah yang kering. Saya pikir sekalipun mereka di dalam keadaan yang tidak enak, di dalam kondisi yang sangat membuat mereka tertekan, tapi Tuhan hadir di sana memberikan penghiburan. Mungkin ya, saya merenung, oh mereka bisa melihat seperti kita di SeaWorld, bisa melihat ikan ke kiri kanan. Jadi mereka tidak merasakan pergumulan atau dikejar-kejar bangsa atau Firaun, bangsa Mesir yang mencoba mengejar mereka, yang mencoba membinasakan mereka dengan kereta kuda, perwira-perwira yang gagah perkasa, perwira-perwira Mesir yang sudah dipilih Firaun untuk menghancurkan
bangsa Israel pada saat itu. Kita percaya ya, bangsa Israel mereka menyeberang dengan selamat. Ketika bangsa Mesir melihat Tuhan melakukan mukjizat yang dahsyat, mereka takut. Bangsa Mesir takut karena mereka percaya Tuhan bangsa Israel itu luar biasa, yang menyertai, yang memberikan kekuatan, yang menolong bangsa Israel untuk menyeberang Laut Teberau. Kita percaya, kita melihat di kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita bisa baca nanti kembali di Keluaran 14 ini ayat 1 sampai 31. Di sana semua diceritakan keajaiban Tuhan, di mana Tuhan menyertai. Saya pikir waktu Tuhan mengatakan Tuhan akan mengeraskan hati bangsa Mesir untuk mengejar bangsa Israel, itu bukan satu kebetulan atau bukan Tuhan izinkan juga, karena Tuhan itu mau menyatakan kuasanya yang dahsyat, baik itu bagi bangsa Israel maupun bangsa Mesir. Mungkin untuk bangsa Israel, Tuhan menyatakan kesetiaannya, Tuhan menyatakan kasihnya yang tidak berubah, Tuhan menyatakan keselamatannya yang luar biasa bagi bangsa Israel. Bagi bangsa Mesir, Tuhan menyatakan kuasanya, karena Tuhan memegang kendali, memegang kehidupan di alam semesta. Tuhan yang mengatur alam semesta, alam ciptaannya, laut pun tunduk. Apapun yang Tuhan katakan, apapun yang Tuhan rencanakan, itu pasti terjadi. Sehingga bangsa Mesir ketakutan, mereka mau berbalik ya, mereka berusaha untuk tidak mengejar lagi, tapi Tuhan menyuruh Musa untuk kembali menaruhkan atau memukul air laut dengan tongkatnya, sehingga air itu menenggelamkan semua Firaun dan bala tentaranya atau perwira-perwiranya, kuda-kuda perangnya yang gagah perkasa itu, tidak seorang pun yang tertinggal. Mereka lenyap di Laut Teberau. Di sini kita bisa melihat ya, kita adalah Israel rohani. Israel, umat-umat Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Apapun saat ini pergumulan masalah kita, mungkin Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa sulit. Mungkin dokter sudah memvonis kita tidak ada harapan lagi. Mungkin dokter mengatakan usianya sudah hanya 3 bulan, atau beberapa bulan, atau beberapa minggu. Atau mungkin sakit penyakit itu sudah membuat kita putus asa. Atau mungkin masalah ekonomi yang saat ini mungkin semakin banyak orang menjadi stres karena tidak ada pertolongan untuk masalah ekonomi. Baik itu juga untuk masalah di dalam keluarga, mungkin itu hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sepertinya tidak ada yang bisa diselesaikan, tidak ada yang bisa menolong, tapi tetap percaya seperti Musa. Meskipun di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, dia memimpin bangsa Israel. Bangsa Israel bersungut-sungut, tapi Musa tetap memegang iman percayanya kepada janji firman Tuhan. Dia tetap berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Ketika Musa percaya, bangkit imannya. Seperti itu kita juga percaya, bangkit iman kita. Berikan kerendahan hati kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kita percaya ketika iman kita bangkit, ketika kita rendah hati mengandalkan Tuhan, di sana ada mukjizat yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus itu tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tetap melakukan mukjizat yang baik, mukjizat yang dahsyat. Sekalipun mungkin orang-orang di sekitar kita berkata-kata negatif, berikan telinga kita untuk hal-hal perkataan yang positif. Mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dari pelajaran ini kita belajar ya, bagaimana kita membangun hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan, kita berdoa, kita yang berbicara kepada Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita. Pegang janji firman-Nya, apapun itu masalah kita, tetap teguh, tetap kuat, tetap semangat, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah berdusta, karena firman Tuhan katakan Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta.
Tuhan akan menepati apa yang sudah Dia janjikan. Bagaimana iman kita timbul kalau kita tidak memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan? Supaya iman kita timbul, mari kita semua terus mendekat kepada Tuhan. Terus pegang janji firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Karena di dalam firman-Nya ada kuasa yang dahsyat, ada kuasa yang ajaib, ada kuasa yang membuat melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Saudaraku, ketika saya merenungkan firman ini, saya bersyukur ya, saya belajar dari Musa. Dia itu pribadi yang lemah lembut, pribadi yang rendah hati, pribadi yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu yang membuat mengingatkan kita semua pada pagi hari ini. Tanpa Tuhan, tanpa pertolongan penyertaan Tuhan, kita tidak dapat melalui hari-hari di dalam kehidupan kita. Kita tahu dan percaya Roh Kudus, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita. Aktifkan Roh Kudus. Perkatakan firman Tuhan. Deklarasikan firman-Nya. Karena firman Tuhan itu ya dan amin dan berkuasa sampai selama-lamanya. Saudaraku, saya tidak akan lama. Sampai di sini saya menyelesaikan firman Tuhan. Saya percaya Roh Kudus yang akan terus berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang luar biasa itu, Roh Kudus-Mu yang sudah Kau berikan di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami Tuhan, itu yang akan terus berbicara kepada kami Tuhan, melembutkan hati kami, memberikan hati kami haus, hati kami rindu untuk bersekutu kepada Engkau. Hati kami untuk terus berseru mencari Engkau Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kuasa yang melakukan perkara-perkara yang besar. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia. Kalau dulu Engkau menyertai, Engkau dengan setia menyertai bangsa Israel. Engkau dengan setia menyelamatkan mereka. Saat ini juga, hari ini juga Tuhan, Engkau setia, Engkau menyertai, Engkau menyelamatkan dan memberkati kami semua yang ada di Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Apapun keberadaan kami Tuhan, kami mau memegang janji firman-Mu. Kami tidak melihat dengan mata jasmani kami, tapi kami melihat dengan mata rohani kami. Ada Allah yang luar biasa, yang menyertai kami, yang memberikan kekuatan kepada kami, yang memberikan mukjizat demi mukjizat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau terus melakukan perkara-perkara yang heran, perkara-perkara yang ajaib dan besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang luar biasa, Allah yang melakukan mukjizat yang tidak terbatas di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, lakukanlah Bapa, karena firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa untuk pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk Zoom pada pagi hari ini Bapa. Hanya di dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa, nama yang dahsyat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih.